Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini kita mendapat nur dari baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Siti Aminah sudah hamil dan kemudian seperti perempuan yang lain ia pun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Mbah Abdul Muthalib yang sedang ada di Ka'bah bahwa ia melahirkan anak laki-laki. Alangkah gembiranya Mbah Abdul Muthalib itu setelah menerima berita lahirnya cucu laki-laki. Sekaligus ia teringat kepada anaknya Abdullah yang sudah meninggal. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya yang sangat disayangi sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu dan diangkatnya bayi Muhammad SAW lalu dibawanya ke Ka'bah. Pada hari ke-7 kelahirannya, Mbah Abdul Muthalib minta disembelihkan unta sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memberi nama Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kemarin sudah sampai pada meninggalnya ayahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita lanjutkan. Rasulullah SAW lahir tepat pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Ini bulan apa ini? Agustus ya. Cuma tanggalnya di buku ini tidak ada Pak. Cuma bulannya Agustus. Ini buku yang paling komplit saya cari sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling komplit ini. Ini hampir seperti Al-Quran. Jadi kemarin kitabnya Mbah Soleh saya lihat kok kurang komplit. Jadi saya cari yang lebih komplit untuk jamaah kita. Insya Allah nanti sampai perang Badar, perang Uhud di sini ada. Nggak tahu kapan khatam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah SAW lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Pada kelahiran Nabi Muhammad lalu dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk sebagian riwayat ditawafkan Pak. Jadi bayi Nabi Muhammad itu ditawafkan di Ka'bah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Maka kita oleh leluhur kita ada tradisi kalau punya bayi lalu pada akikah itu kan ditawafkan. Tuh mestinya 7 kali Pak. Tawafnya ke kanan. Nah, kalau di masjid itu katakanlah tiru-tiru barangkali dapat berkah. Dan itu pada waktu Mahalul Qiyam. Nah, Mahalul Qiyam itu di kitabnya Mbah Soleh, Nur Muhammad itu hadir. Sehingga kita dilarang untuk santai-santai, apalagi sampai ngantuk-ngantuk itu kalau bisa enggak boleh itu. Karena kehadiran Nur Muhammad itu seperti kehadiran presiden Pak. Jadi mosok presiden datang kok
ngantuk. Lalu pada hari ketujuh oleh Mbah Abdul Muthalib saking gembiranya Mbah Abdul Muthalib bersyukur menyembelih unta, Pak. Lalu diundang masyarakat di sekitar untuk mensyukuri kehadiran si jabang bayi Nabi Muhammad SAW dan diberi nama Muhammad, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu asing loh, namanya kok Muhammad, apa ini, kok enggak pakai nama leluhur kita seperti biasa tradisi kan ada Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya anak namanya Wahid Hasyim, kan ada Hasyimnya. Wahid Hasyim punya anak Sholahuddin Wahid, punya anak lagi Abdurrahman Wahid. Atau mungkin ada Bisri Samsuri, punya anak namanya Bisri Mustafa. Bisri Mustafa punya anak Mustafa Bisri. Muter toh itu. Tradisi dulu ya begitu. Jadi lah ini ketika Mbah Abdul Muthalib memberi nama Nabi Muhammad itu pada tanya, lu kok kenapa diberi nama Muhammad, kok enggak nama leluhur kita? Ya, karena saya ingin si jabang bayi ini saya beri nama Muhammad biar dia terpuji di sisi Tuhan dan terpuji di masyarakat. Alasannya seperti itu, di buku ini begitu. Lalu sebagai adat kebiasaan bangsawan orang-orang Quraisy itu si ibu tidak boleh menyusui, harus dicarikan pekerja yang menyusui. Itu tradisi bangsawan, tidak tahu ceritanya begitu Pak Yudi. Jadi tradisi ya, termasuk Abdul Muthalib ini termasuk bangsawan karena pimpinan kaum Quraisy pada masa itu. Lalu datanglah rombongan dari desa yang mencari pekerjaan untuk menyusui bayi-bayi yang ada di kota. Nanti dibawa ke desa, setelah 2 tahun dikembalikan untuk disapeh. Nah, ada beberapa orang yang datang kepada Siti Aminah untuk ingin menyusui anaknya Nabi Muhammad itu. Tapi dari rombongan itu tidak ada yang mau. Alasannya apa? Alasannya karena anak yatim. Jadi Nabi Muhammad ini anak yatim, sehingga bagi mereka itu tidak nyaman menyusui anak yatim itu Pak Bambang. Tapi dari rombongan itu katakanlah 10, yang 9 sudah dapat bayi semua. Tinggal 1 orang tidak dapat. Lah, mau pulang yang 1 orang ini namanya Halimah. Itu bingung. Saya jauh-jauh dari desa sampai ke kota, mau pulang tidak bawa bayi, rugi. Akhirnya menemui Siti Aminah. Dah, tidak apa-apa anak yatim saya bawa. Daripada saya pulang tidak bawa bayi, ya Pak Yudi ya rugi toh. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh yang namanya Halimah. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad itu namanya Halimah Pak Yudi. Sudah kenal Pak Halimah? Sini ada enggak Bu yang namanya Halimah? Oh ada. Berarti menyusui Nabi Muhammad itu. Jadi Halimah ya yang menyusui Nabi Muhammad selama 2 tahun. Nah, dalam masa 2 tahun itu Siti Halimah itu dapat berkah. Berkahnya apa? Air susunya itu melimpah. Kan kadang-kadang seret ya Pak Bambang, itu melimpah, turah-turah. Pak Bambang hujui. Ya, dengan limpahan itu Nabi Muhammad tidak akan kekurangan, sehingga tumbuh subur melebihi bayi-bayi yang lain. Lalu yang kedua, berkah yang kedua,
kambing-kambing yang digembalakan oleh suami Halimah itu sehat-sehat, gemuk-gemuk. Nah, sehingga ini dapat berkah ya. Lalu setelah 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Karena sesuai perjanjian 2 tahun harus dikembalikan untuk disapeh. Tapi melihat pertumbuhan anaknya yang begitu bagus, tubuhnya kekar, resik, pokoknya terawat begitu. Lalu Siti Aminah minta tambahan waktu 3 tahun agar dirawat oleh Halimah di desa. Karena yakin bahwa Halimah ini benar-benar merawat dengan baik, Pak Yudi. Jadi akhirnya disepakati selama 3 tahun diasuh oleh Halimah. Usia Nabi Muhammad 5 tahun dikembalikan pada ibunya. Di usia 5 tahun ini kan berarti usia TK ya Pak. Nah TK. Lalu oleh ibunya diajak ke Madinah untuk silaturahim Pak D, Bude, Pak Le, Bule yang ada di Madinah. Komplit Pak Bambang sampai 1 bulan semua dikunjungi semua. Setelah 1 bulan selesai mau pulang ke Mekah, Nabi Muhammad sama ibunya diajak ziarah kubur ayahnya di Madinah. Jadi zaman dulu sudah ada ziarah kubur, bukan sekarang toh Pak Yudi. Jadi Nabi Muhammad diajak ziarah kuburnya ayahnya di Madinah. Setelah pulang dari kubur, lalu siap-siap pulang ke Mekah bawa unta. Belum ada bis. Padahal Madinah ke Mekah itu 400 kilo ya Pak. Lah naik unta berapa lama itu? Lalu di perjalanan sampai di 1 bulan sampai di desa Abwa namanya. Sampai di desa Abwa yaitu sekitar 37 kilo dari Madinah. Nah, katakanlah Arya Mukti Demak Pak Bambang ya. Kalau Pati kejauhan ya. Demak. Jadi Arya Mukti Demak itu di situ di desa Abwa Siti Aminah sakit akhirnya meninggal dan dikubur di desa itu. Jadi kuburan ibunya Nabi Muhammad itu desa Abwa 37 kilo dari kota Madinah. Sedangkan kuburan ayahnya Sayyid Abdullah itu di Madinah di kota. Jadi katakanlah kuburannya Sayyid Abdullah di Arya Mukti, ibunya di Demak sana Pak Pardi. Kira-kira begitu. Lalu di usia 5 tahun Nabi Muhammad itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Benar-benar apa Pak? Sebatang kara. Lalu oleh budak perempuannya namanya Ummu Aiman itu Nabi Muhammad diajak pulang naik unta bersama Ummu Aiman, budak perempuan dari Sayyidatina Aminah. Setelah sampai di Mekah, lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada tahun ke-8, di usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Jadi berturut-turut, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya yang menjadi tumpuan harapan meninggal dalam usia 8 tahun. Lalu siapa yang akan mengasuh Nabi Muhammad ini di usia 8 tahun? Sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakeknya yang paling dicintai meninggal. Akhirnya satu-satunya menjadi tumpuan adalah Abu Thalib, pamannya.
Abu Thalib. Abu Thalib ini orang miskin, anaknya banyak. Miskin itu sudah menderita Pak Judawi, ditambah anaknya banyak. Miskin 2 toh, penderitaan 2. Orang miskin itu sudah menderita ya Bu ya, anaknya banyak, jadi menderita lagi. Jadi ibarat sudah jatuh, bukan ketimpa tangga. Nah, akhirnya dengan perasaan yang melas, Abu Thalib itu akhirnya untuk mempertahankan hidup Nabi Muhammad di usia 8 tahun itu disuruh untuk kerja menggembala kambing. Bayangkan Pak Yudi, anak usia 8 tahun suruh kerja menggembala kambing, tegel apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.